Shalom sahabat Radio Bunga Bakung. Apa kabar? Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat datang dalam program Renungan Radio Bunga Bakung yang dipersembahkan oleh Gospel Light for Indonesia. Nama saya Eugene Yo. Saya sangat senang berjumpa dengan saudara lagi. Dan dimanapun saudara berada, semoga saudara baik-baik saja oleh anugerah Tuhan. Terima kasih telah bergabung dengan program kita pada sore hari ini. Dan selamat datang kembali dalam seri kita, pertanyaan-pertanyaan tentang kekristenan. Sahabat Radio Bunga Bakung, pertanyaan yang sedang kita bahas adalah, siapakah Yesus Kristus? Siapakah Yesus Kristus? Yesus Kristus adalah Allah, Juru Selamat yang sempurna, yang telah menyelesaikan pekerjaan yang sempurna, supaya memberikan kita pemberian yang sempurna, supaya menjadi mitra kita yang sempurna. Dalam bagian 1 dari jawabannya untuk pertanyaan kita, kita sudah membahas tentang yang pertama, Yesus Kristus adalah Allah. Firman Tuhan menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Nama Yesus berarti Yehuwa adalah Juru Selamat. Nama Kristus berarti Mesias atau yang diurapi. Menurut firman Tuhan, itu sangat jelas bahwa Yesus Kristus bukan seorang nabi, guru agama, orang baik, atau manusia biasa saja. Yesus Kristus adalah Allah. Yang kedua, Yesus Kristus adalah Allah, Juru Selamat yang sempurna. Yesus Kristus adalah Juru Selamat yang sempurna karena Dia adalah khusus. Maksudnya, Dia dikandung oleh Roh Kudus dan lahir dari seorang perawan, 100% manusia dan 100% Allah. Dia tidak berdosa. Maksudnya, Dia datang ke dunia ini sebagai manusia, tetapi tidak berdosa seperti manusia. Dia adalah solusinya. Maksudnya, Dia adalah solusi yang lengkap dan kekal untuk persoalan dosa dan hukuman dosa. Hari ini kita akan membahas tentang yang ketiga, Yesus Kristus adalah Allah, Juru Selamat yang sempurna, yang telah menyelesaikan pekerjaan yang sempurna. Apa yang dimaksud dengan Yesus Kristus telah menyelesaikan pekerjaan yang sempurna? Yang pertama, Yesus Kristus sudah menyelesaikan pekerjaan keselamatan. Yohanes 19 ayat 30 berkata, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Salah satu perkataan terakhir Yesus Kristus di kayu salib adalah jeritan kemenangan itu sudah selesai. Nah, apa sebenarnya yang dimaksudnya ketika Dia mengucapkan perkataan itu?
perkataan itu sudah selesai, berarti bahwa Yesus Kristus sudah menyelesaikan pekerjaan keselamatan. Dalam bahasa asli yang digunakan Yesus Kristus, yaitu bahasa Yunani, perkataan itu sudah selesai adalah kata tetelestai, sebuah istilah akuntansi yang berarti sudah dibayar lunas. Itu adalah kata umum yang biasanya dipakai oleh pedagang untuk mengartikan bahwa sebuah hutang sudah dibayar lunas, yaitu tidak ada lagi yang perlu dibayar. Jadi, ketika Yesus Kristus menggunakan kata tetelestai, Dia sedang mengatakan bahwa Dia sudah membayar lunas hutang dosa kita bagi kita. Misinya untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang sudah selesai. Dia sudah menyelesaikan pekerjaan yang Allah Bapa berikan kepadanya untuk melakukannya. Oh, puji Tuhan, pekerjaan keselamatan sudah selesai. Dosa manusia sudah dibayar lunas. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, keselamatan bukanlah seperti program cicilan. Dan Yesus Kristus tidak perlu bantuan kita untuk menyelamatkan kita. Yesus Kristus tidak membayar sebagian dosa kita saja, dan kemudian mengharuskan kita membayar sisanya. Dia sudah membayar semuanya. 1 Yohanes 1 ayat 7 berkata bahwa darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, kata segala dalam ayat ini merujuk pada dosa-dosa kita yang masa lalu, yang masa sekarang, dan yang masa depan. Jika segala dosa kita sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus, adakah lagi sisa dosa yang harus kita bayar sendiri? Oh, sekali-kali tidak. Namun, ada banyak orang yang berpikir bahwa keselamatan adalah seperti program cicilan, di mana kematian Yesus Kristus di kayu salib seperti uang muka untuk dosa kita, dan usaha kita sendiri seperti pembayaran cicilan. Mereka berpikir bahwa kematian Yesus Kristus di kayu salib tidak cukup untuk menyelamatkan mereka dari dosa-dosa. Mereka berpikir bahwa mereka harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai langkah yang pertama, dan kemudian bergantung pada perbuatan baik mereka, kegiatan keagamaan mereka, dan lain-lain sebagai langkah-langkah yang berikutnya supaya untuk diselamatkan. Nah, yang jelas, kata tetelestai atau sudah selesai berarti bahwa Yesus Kristus sudah menyelesaikan pekerjaan keselamatan. Jika masih ada sesuatu yang lain yang harus kita lakukan untuk menambahkan apa yang sudah dilakukan Yesus Kristus bagi kita, maka keselamatan itu bukan tetelestai, yang akan berarti bahwa Yesus Kristus tidak membayar lunas segala dosa kita. Nah, jika hal ini benar, itu akan berarti bahwa pekerjaan keselamatan itu bukan sudah selesai, tetapi belum selesai, yang akan membuat Yesus Kristus jadi pembohong. Namun, menurut apa yang sudah dikatakan dan dilakukan Yesus Kristus, kita mengetahui dengan yakin
bahwa Dia sudah menyelesaikan pekerjaan keselamatan. Agama berkata, lakukan. Kekristenan yang sejati berkata, sudah dilakukan. Apa yang dimaksud dengan Yesus Kristus telah menyelesaikan pekerjaan yang sempurna? Yang pertama tadi, Yesus Kristus sudah menyelesaikan pekerjaan keselamatan. Yang kedua, Yesus Kristus sudah menyelesaikan pekerjaan keselamatan untuk selama-lamanya. Kata tetelestai atau sudah selesai berarti bahwa Yesus Kristus sudah menyelesaikan pekerjaan keselamatan untuk selama-lamanya. Ibrani 10 ayat 10, ayat 12 dan ayat 14 berkata bahwa Yesus Kristus telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Yesus Kristus tidak menyelesaikan pekerjaan keselamatan hanya untuk sementara saja, tetapi untuk selama-lamanya. Maksudnya, kita tidak bisa kehilangan keselamatan kita. Dan kita hanya perlu menerima Yesus Kristus sekali saja. Dalam Yohanes 10 ayat 28 dan 29, Yesus Kristus sendiri berkata, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa." Yesus Kristus memberikan jaminan bahwa pada saat kita percaya kepadanya, kita memiliki hidup yang kekal di dalamnya. Keselamatan orang percaya di dalamnya terjamin, tidak bisa hilang, dan bertahan untuk selama-lamanya. Ketika kita menempatkan iman kita di dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa, kita selamat di dalam tangannya untuk selama-lamanya. Oh, puji Tuhan, sekali diselamatkan, tetap diselamatkan. Dengan kata lain, ketika seseorang menjadi anak Allah, dia adalah anak Allah untuk selama-lamanya. Dosa tidak akan mempengaruhi hubungan Allah dengannya. Maksudnya, statusnya sebagai anak Allah tidak akan pernah berubah. Tetapi dosa akan mempengaruhi persekutuannya dengan Allah. Maksudnya, persekutuannya dengan Allah akan terganggu. Jika seorang percaya jatuh ke dalam dosa, dia tidak perlu meminta Yesus Kristus untuk menyelamatkan dia kembali, karena keselamatannya tidak pernah hilang dan tidak akan pernah hilang. Seperti yang dikatakan 1 Yohanes 1 ayat 9. Dia hanya perlu mengaku dosanya dan Allah akan mengampuni dosanya. Dan persekutuannya dengan Allah akan dipulihkan. Oh Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, siapakah Yesus Kristus?
Yesus Kristus adalah Allah, Juru Selamat yang sempurna, yang telah menyelesaikan pekerjaan yang sempurna. Dia sudah menyelesaikan pekerjaan keselamatan, dan Dia sudah menyelesaikannya untuk selama-lamanya. Oh, dengarlah sabdanya. Kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya. Kau kan dapat sentosa. Oh, Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Sahabat Radio Bunga Bakung, sekali lagi terima kasih telah bergabung dengan program kita hari ini. Tetaplah semangat dan sampai jumpa lagi untuk bagian 3 dari jawabannya untuk pertanyaan ini, siapakah Yesus Kristus? Program renungan Radio Bunga Bakung ini dipersembahkan oleh Gospel Light for Indonesia dan akan disiarkan sekali 2 hari Minggu jam 3 sore waktu Indonesia Barat di Radio Bunga Bakung. Tuhan memberkati. Shalom.